Halo Sobat Mido, selamat datang di podcast Imigrasi Soekarno-Hatta, ngobrolin apa aja. Kali ini kita dapat tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Romi Yudianto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Ya sementara sibuk melakukan kegiatan inovasi-inovasi di kantor kita juga. Ini kita akan mengulik sedikit tentang sisi dari Romi Yudianto selaku kepala kantor. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kali ini kita akan mengulik lebih dalam siapa sebenarnya Pak Romi Yudianto ini. Bang, mungkin kita ngobrolnya santai Bang ya di sini. Jadi kepala kantor imigrasi Soekarno-Hatta yang katanya bandara termasuk bandara tersibuk se-Asia Tenggara ini gimana sih rasanya? Wah, rasanya biasa aja sebenarnya sih. Oh, biasa. Iya. Di mana-mana kan kalau kita kerja kan harus enjoy. Harus enjoy. Ya, banyak kerjaan yang harus kita lakukan. Jadi biar gak stres kita harus enjoy. Gitu loh. Katanya kan imigrasi Soekarno-Hatta salah satu kantor yang prestis nih se-Indonesia. Tentu kan tekanannya banyak kanan kiri supaya kantornya ini berjalan dengan baik. Ini tips dan triknya ini seperti apa ini? Sebenarnya kita tetap tenang dan fokus. Tenang dan fokus. Ya, itu saja. Oh, ini kayak kayak itu Tommy Rafael. Iya. Fokus gitu. Harus dong. Oh, harus. Siap. Terus apa sih kelebihan dari imigrasi Soekarno-Hatta nih? Kalau kelebihan imigrasi Soekarno-Hatta itu karena sentral ya. Karena banyak penerbangan dari luar itu karena khusus ibu kota, jadi sehingga lalu lintas padat. Memang dibandingkan kantor-kantor imigrasi yang lain super sibuk pada saat sebelum masa pandemi. Nah sekarang ini masa pandemi ini nggak terlalu sibuk, jadi saya belum menemukan yang bagaimana sih ya imigrasi Soekarno-Hatta itu yang menantang katanya. Begitu. Jadi perlu ditantang. Perlu. Guys, perlu ditantang. Yeah. Ingat Bang Rominya. Kita anak muda harus selalu semangat. Oh, ya. Masih muda? Masih dong. Milenial ya? Iya, milenial dong. Usia boleh kolonial tapi jiwa milenial ya. Mantap. Terus ini tentu kan imigrasi tidak luput dari permasalahan, apalagi di Bandara Soekarno-Hatta yang notabene banyak sekali orang asing, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing nih menyikapinya. Ini Bang Romi ini gimana? Tentunya kita harus fokus pada tusi kita ya, tugas pokok tusi kita sebagai penjaga gerbang pintu negara. Itu doang kata orang itu. Kita harus menerapkan dan melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, sekarang ini masa pandemi nih, itu aturan itu menyesuaikan dengan masa sekarang ini. Masa pandemi. Kemarin ini katanya kami mendapatkan informasi kalau ada inovasi baru yang Bang Romi buat di imigrasi Suta. Ini bisa dijelaskan ini, inovasinya seperti apa? Kita tentunya pada masa pandemi ini kita harus ikut andil dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Karena berawal dari itu kita melihat perlintasan orang itu sekarang ini udah mulai padat. Ya. Jadi kita melihat kerumunan orang, kita melihat banyak orang yang tidak menyadari itu, sehingga kita bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan. KKP. Iya, KKP. Khususnya itu kelompok-kelompok rentan yang banyak melakukan perjalanan ke luar negeri, sehingga kita fokus kepada usia-usia rentan atau kelompok rentan yang memang harus dikhususkan, harus diprioritaskan pelayanannya, sehingga kita bekerja sama dengan KKP sepakat untuk membuat inovasi layanan prioritas satu atap untuk kelompok rentan. Ya sekarang alhamdulillah udah banyak yang menggunakan itu. Dan tanggapan masyarakat itu sangat positif, sangat bagus. Jadi ini kolaborasi jaga negeri kalau betul. Keren banget sekali. Keren banget.
Sobat Mido jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya kita bisa lebih banyak menampilkan video-video dan topik-topik yang oke punya. Oke, Bang, ini Abang udah berapa lama sih di imigrasi bekerja? Kurang lebih gua bekerja tuh kurang lebih 23 tahun ya kali ya. 23, tua juga ya. Masa kerjanya, tua, masa panjang gitu. Tapi umurnya masih muda dong. Oh iya tentu. Semangat. Tadi badan boleh kolonial, jiwa milenial. Milenial dan Gen X. Oh, Gen X. Kita Gen X juga. Yang XX itu biasanya bahaya tuh. Penempatan yang paling berkesan nih menurut Bang Romi itu di mana sepanjang masa tugas Bang Romi? Mana? Itu yang paling berkesan itu di Tarakan ya. Tarakan, Iya. ujung utara. Iya, itu paling berkesan itu. Kenapa itu berkesannya? Karena begini, orangnya itu selalu memberikan rasa kekeluargaan itu. Oh, saya kira rasa yang pernah ada di Iya. Tarakan. Ada sesuatu mungkin di Tarakan yang Ya, apa itu? tentunya kita dekat perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. sehingga kita permasalahan laut itu banyak. Terutama masalah imigrasi ya. Iya, masalah imigrasi. Dulu ya tahun 2008 misalnya, mobil saja dari Indonesia itu nggak masuk. Di Tarakan Iya. 2008 mobil Indonesia nggak bisa masuk. Bukan. Itu ada satu tempat namanya itu daerah Krayan. Perlintasannya itu tradisional. PLB. Ya, PLB. Itu bensin ya. Harga bensin itu kalau di tempat lain harga bensinnya itu 7.000, di sana itu 30.000. Hampir 3 kali lipatnya 3 kali lipat. saat itu. Iya. Dan kendaraan mobil itu di sana itu tidak ada yang dari Indonesia. Dari Malaysia. Semua dari Malaysia. Daerah Krayan. Daerah Krayan itu. Kalau di Tarakan sendiri berapa tahun waktu itu, Pak? Kalau di Tarakan sendiri 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dan di sana juga kalau untuk wisatanya nggak kalah dari wisata di Bali. Jadi uniknya itu ada satu danau di Danau Kakaban namanya. Itu di tengah-tengah laut, di laut lepas itu. Oh iya. Nah, itu ada danau. Bila mana air laut itu pasang, danau itu surut. Kalau air laut itu surut, Dia pasang. danau itu pasang. Iya. Dan mungkin ada keimbang, tapi danau itu tawar. Oh, di tengah Iya. pulau yang kecil ada Iya. danau. Harusnya asin. Iya, harusnya asin. Harusnya asin karena dikelilingi laut. Tapi ini Iya, tawar. Tawar. Oh, Cobain deh sana. boleh nanti mungkin bagi sobat Mido yang penasaran bisa langsung Iya. ke sana. Kita sedikit bertanya tentang ini nih Bang, pribadi Bang Romi nih, sedikit mengulik nih. Nih, Bang Romi ini dulu katanya pernah pesantren Bang katanya. Ini itu gimana ceritanya tuh Bang? Jadi memang ke pesantren itu untuk merantau. Oh bukan untuk belajar? Jadi merantau cari pengalaman. Oh, Ya itu tujuh pasti belajar dong. Oh, saya kira. Yang biasanya untuk cari pengalaman itu kerja biasanya. Biasanya kalau orang Sumatera Oh, orang Sumatera. itu harus dirantau. Itu umur berapa itu Bang? Setelah tamat SMP saya pesantren ya daerah Jawa Barat. Oh di Jawa Barat, oke. Setelah itu kuliah atau masuk? Jadi setelah tamat pesantren kan itu pesantren sambil sekolah. Oh. Jadi kita dapat ilmu agama dan Dapat juga ilmu yang lain. Jadi sehingga kita formal dan informal. Oh. Gitu loh. Itu bukan yang menyediakan mebeler itu ya? Oh iya, informal. Informal, oh iya. Gitu. Ini informal. Masih kaku aja Bang. Enggak. Nah, Biar diperjelas. Oh, biar diperjelas. Oke. Habis itu kuliah? Belum. Oh, belum. Ya, karena begini, kita itu kalau kuliah itu belum kepikiran. Jadi sempat berapa bulan itu
nggak kuliah. Hmm. Jadi tapi pernah mencoba masuk tes akademi Akademi TNI. Ya udah gagal. syarat terkurang. Setelah itu berapa bulan kemudian saya mencoba kuliah di Kalimantan. Dulu kita ikut tes ya, tes perkuliahan itu kita ngambil jurusan budidaya perikanan. Waktu itu kan terinspirasi bahwa ikan itu bagaimana sih? Apanya nih bagaimana, Pak? Ikan itu bagaimana sih? Jadi ikan baik-baik aja, Pak. Iya. Nah, terus habis dari perikanan itu masuk akhirnya kuliah? Iya. Masuk kuliah budidaya perikanan. Nah, setelah dari situ, Bang, bisa masuk imigrasi, ini ceritanya gimana nih, Bang? Waktu pas kita masuk udah perkuliahan udah mulai, saya pengennya yang agak sedikit menantang. Agak sedikit menantang? Iya, menantang artinya kita mencoba masuk kerja. Kenapa? Karena saya kasihan buat orang tua kan, saya ikut prihatin juga dengan keadaan kita juga hidup pas-pasan. Hidup dulu pas-pasan. Saya sebagai yang tertua punya rasa tanggung jawab. Oke. Untuk membantu kedua orang tua saya. Saya coba melamar pada saat itu di Kementerian Kehakiman. Oh, Kehakiman. Ini kan waktu itu mau pingin kerja lah. Yeah. Nah, tapi di satu sisi kan kita masih muda lah. Yeah. Itu apa nggak dilema? Pada satu sisi kita pingin, namanya anak muda, semua pingin diraih. Ada gejolak nggak dalam diri? Kata Rhoma Irama, berapi-api. Kalau saya berandai-andai. Oh, berandai-andai ya. Berandai-andai. Bagaimana tuh gimana? Seandainya saya jadi ini, saya akan melakukan ini. Seandainya saya berhasil, saya melakukan ini. Tapi juga harus semangat, kita fokus pada satu tujuan hidup. Kalau saya ya Bang Sam ya, tujuan hidup adalah ibadah sebenarnya. Ibadah kalau di agama kita ini tujuan hidup kita ini di sana nanti akhirat. Oh, Ya, ini di dunia tempat transit. tempat transit, oke. Tapi kita harus melalui tempat transit ini seperti apa? Perjuangan hidup harus terus semangat menjalani hidup, begitu. Ini pesan juga nih buat sobat Pido nih, bahwa kalau hidup kita harus semangat. Jangan kasih kendor kalau kata anak sekarang. Iya. Materi 1, take 1.